Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita pelajaran hadis. Kita menyambung pelajaran dahulu tentang salat berjamaah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan seringkali juga orang bertanya-tanya, kenapa kadangkala orang itu rajin sholat atau rajin sholat berjamaah, tapi dia kadangkala tetap saja ada pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik atau kurang pas dilihat orang. Nah itu kata Syekh, kata Habib yang pernah saya dengar apa yang disampaikan, bahwa kalau dia itu tetap sholat berjamaah terus misalnya, suatu saat Allah akan menunjukkan jalan kepada dia. Dia akan mendapat hidayah, insya Allah. Dia akan dengan rasa ringan, dengan rasa nyaman meninggalkan pekerjaan yang tidak baik itu. Insya Allah ketika dia mendapat hidayah, maka pekerjaan yang demikian insya Allah akan hilang dengan sendirinya, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya tentang salat berjamaah ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika masalu salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya, muttafaqun alaih. Nah, kata Nabi dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, saya mendengar, kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau berkata, bagaimana pendapat kamu? Ara'aitum, bagaimana pendapat kamu kalau seandainya ada sungai di depan pintu rumah kamu yang dengannya kamu mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Jadi mandi di sungai itu 5 kali sehari. Ujar Nabi, apakah tersisa kotoran di badannya itu walaupun sedikit? Kata Rasul, kata sahabat, qalu la yabqa minhu min darani syai'un. Tidak akan tersisa ada kotoran dalam tubuh itu karena mandinya 5 kali. Ya mandi itu kan dengan digosok, dengan ya seperti mandi lazim biasalah. Nah kalau kita mandi 5 kali sehari bukan main itu. Mandi yang benar, ya salatnya yang benar, ya, sabun, digosok, ya insya Allah nggak ada tersisa kotoran yang tertinggal. Nah kalau seandainya orang tersebut salat 5 kali sehari, dia berarti dia telah menghabiskan kotoran-kotoran dalam badannya. Seperti itu juga salat berjamaah. Kata Nabi, yamhullahu bihinna al-khataya. Allah akan menghapuskan dengan salawat tersebut, salat itu, segala kesalahan-kesalahan orang tersebut. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan juga seperti ini, Imam Muslim juga meriwayatkan seperti hadis yang ada ini. Ini hadisun sahih. Jadi kalau kita melaksanakan salat 5 kali sehari, apalagi dikerjakan ini dengan cara berjamaah, maka seberapa besar dosa yang diangkat dari diri kita dan seberapa besar
Allah memberikan ganjaran kepada orang yang salat berjamaah tersebut yang banyaknya adalah 27 derajat kebaikannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini sebaik-baiknya. Ini adalah sebuah hasil belajar yang baik, manfaat belajar yang sangat berharga manakala santri MA Niparaha kawa mengerjakan salat itu dalam 5 waktu dengan berjamaah, bukan main. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan ada pembiasaan. Jadi kita tuh dibiasakan aja dulu, dibiasakan. Maka kalau di asrama pun kita dibiasakan santri itu kita wajibkan mereka salatnya di masjid berjamaah, tidak ada yang salat di kamar. Nah, jadi dengan kebiasaan itulah akhirnya kita merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang memang sudah biasa dikerjakan dan ringan jadinya. Nah, dari hadis ini kita akan mendapatkan manfaat, faedah bahwa insya Allah kalau orang itu rajin salatnya berjamaah, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, dan ketika dosa itu hilang maka hidayah Tuhan itu akan cepat datang dan kita akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ringan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan seperti salat ini yang dikerjakan 7 hari 5 kali sehari, apalagi kalau dikerjakannya dengan berjamaah bersama kaum muslimin semua. Kemudian dalam riwayat hadis lain Rasul pernah menyampaikan bahwa kalau kamu itu berada di sebuah lembah, kamu berada di sebuah tempat dengan 3 orang rombongan, ma min salasatin, ya Nabi. Kemudian mereka mendengar azan, dikumandangkan, kemudian azan, maka kalau mereka itu tidak melaksanakan salat berjamaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Nah, jadi salat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum. Ya, kalau lebih banyak makmumnya lebih bagus, lebih banyak pahalanya. Contohnya kayak orang di Mekah itu salat tuh bukan main, banyak sekali ganjarannya, pahalanya karena makmumnya banyak, jamaahnya banyak. Nah, kemudian Rasul sendiri dalam riwayat lain disebutkan, Aisyah pernah ditanya, ya wahai Aisyah, apa saja yang Nabi kerjakan di rumah itu dalam kesehariannya? Kata Aisyah, Rasul itu mengerjakan pekerjaan keluarga di rumah, yang kadang-kala bersih-bersih, kadang-kala beliau menjahit baju yang rusak dan sebagainya. Cuman kata Aisyah, idza hadaratis shalah, kalau waktu salat sudah datang, azan sudah dikumandangkan, fala ya'rifuna wala na'rifuhu. Nabi itu bila sudah mendengar azan, la ya'rifuna. Jadi enggak ada baharong lagi siapa-siapa. Ada mengurusi orang lagi, sendiri-sendiri sibuk untuk menuju salat berjamaah. Fala ya'rifuna wala na'rifuhu. Jadi kalau sudah azan dikumandangkan itu tidak lagi orang itu sibuk dengan apa-apa macam-macam dan sebagainya. Nabi sendiri la ya'rifuna. Jadi enggak tahu kami lagi. Wala na'rifuhu. Kami pun enggak tahu sidin itu ke mana, sudah apa sidin ngambil air wudu dan sebagainya. Atau siap-siap sudah azan. Nah, itu dia. Itu ketika salat itu memang sudah menghunjam dalam hati, senang mengerjakan salat berjamaah itu kayak Rasul. Nah, jadi begitu Rasul itu. Kalau sudah datang waktu salat, kata Aisyah, Nabi itu fala ya'rifuna wala na'rifuhu. Sidin enggak ada tahu kami enggak ada tahu sidin. Asingnya. Nah, pergi untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya bagus lagi kalau kita itu senang, cinta salat berjamaah itu,
belum lagi datang waktu sholat, 15 menit lagi waktu sholat kita udah siap-siap. Bagus lagi. Itu hati yang memang sudah terpaut hatinya untuk ke masjid, mengerjakan sholat berjamaah, dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadis berikutnya adalah An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala aqimis shalah tarafay an-nahar wa zulfan min al-lail innal hasanat yudhhibna sayiat fa qala ar-rajulu ali hadha qala li jami'i ummati kullihim muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa seorang laki-laki pernah dia mencium istrinya. Kemudian dia datang kepada Nabi. Bukan istrinya ya. Asaba min imra'atin qiblatan. Dia suatu saat mencium seorang perempuan. Entah cium atau mencium lah. Tapi sudah terjadi itu seperti itu. Nah, jadi mencium perempuan, maka laki-laki itu kemudian datang kepada Nabi. Pak akhbarahu, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya itu mencium perempuan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat aqimis shalah tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhhibna sayiat. Fa qala ar-rajulu ali hadha qala li jami'i ummati kullihim. Nah, kata Allah, dirikanlah salat di antara dua ujung siang, wa zulfan minal lail, dan pada waktu malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Nah, dalam hadis ini orang yang mengerjakan salat itu dia akan menghapus kejahatan, kejelekan yang dia miliki. Nah, artinya walaupun kita itu suatu saat dalam keseharian tuh beberapa kesalahan yang kita kerjakan, tapi kalau kita mengerjakan salat atau al-hasanat, kebaikan yang lain, maka kebaikan itu akan menghapus segala kejelekan, segala kesalahan dan sebagainya. Ya, artinya hal yang baik itu akan menghapus hal yang jahat. Suatu saat misalnya kita pernah berbuat salah, karena kita menyesalinya, bisa aja kita bersedekah untuk menebus kesalahan tersebut. Bisa juga seperti itu. Tapi yang jelas salat ini menghapus kebaikan, menghapus keburukan, menghapus kejahatan. Innal hasanat yudhhibna sayiat. Artinya salat itu kan bagian dari kebaikan juga. Dia akan menghapus segala macam yang tidak baik. Nah, ini termasuk di antara perempuan yang laki-laki yang berbuat tidak baik tadi, dia mencium seorang perempuan. Nah, kata Allah berfirman, innal hasanat yudhhibna sayiat. Di antaranya adalah kalau orang itu mengerjakan salat atau kebaikan yang lain, maka kebaikan itu akan menghapus segala yang tidak baik itu. Nah, mungkin ini hubungannya juga dengan hadis yang di atas, bahwa kalau orang itu salat 5 kali sehari, dia kayak mandi 5 kali sehari, maka nggak akan tersisa dari badannya itu kotoran sedikit pun. Nah, asal mandinya benar, asal salatnya benar, gitu ya. Rukuknya benar, sujudnya benar, wudunya juga benar. Nah, itu dia. Baik, saya kira ini saja yang saya sampaikan dalam pelajaran ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Insyaallah kita sambung pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.